Tengah malam kami berangkat mengejar fajar di langit timur. Kabut Bromo menyambut hangat. Sunrise hadir, hati pun tak murung. Pasir berbisik, bukit menghijau. Jeep melaju, angin menyapa. Siang kuliner, malam bersilau. Malang tersimpan dalam jiwa. Langkah kembali di stasiun tua. Tapi kisah ini belum selesai, karena perjalanan bukan sekedar raga, tapi tentang hati yang ikut menjelajahi. Halo Jejakers, selamat datang kembali di channel Jejak.ig. Kali ini saya sedang ada di Malang. Kebetulan kemarin ada dinas luar di Surabaya dan istri sudah mendahului ke Malang. Dan kita mau jalan-jalan ke Bromo. Dan sekarang sudah ada di homestay, tempat kita menginap, dan kita mau istirahat dulu karena nanti jam 12 malam kita akan dijemput untuk menuju ke Bromo. Oke, sekarang sudah jam 12 malam dan kita persiapan untuk dijemput. Sekarang sudah dijemput di setiap titik jemputnya, yang penting di dalam kota Malang. Setelah semua orang yang dijemput terkumpul, dan akhirnya kita berangkat menuju base camp. Ya, untuk ke base camp ini perjalanannya kurang lebih sekitar 45 menit ya dari kota Malang. Setelah itu kita sekarang sudah sampai di base camp. Di base camp ini kita bisa persiapan, kalau misalkan tidak bawa jaket tebal kita bisa sewa di sini. Kita juga bisa persiapan untuk beli makanan dan minuman, atau istirahat sebelum nanti waktu pemberangkatan. Nah, nanti kalau sudah waktu pemberangkatan kita briefing dulu ya. Poin 1 jam setengah. Nanti usahakan kita jangan sampai pencar. Kalau saat ini kita keluarga kita rombongan open trip. Nah, jadi biar enak nanti jangan sampai pencar. Kalau Oke Jakers, sekitar jam 2 pagi kita melaju dengan jeep yang kita naiki. Dan sekarang kita sudah sampai di pos registrasi untuk meregistrasi setiap pengunjung yang menuju Bromo di setiap jeepnya. Ya, setelah selesai registrasi kita lanjutkan lagi perjalanan kita di jalan yang berliku dan menanjak ya Jakers. Jalan malam hari dengan jeeps. Ini masih di jalan aspal ya. Dan akhirnya kita sampai di pos registrasi selanjutnya. Jadi nanti yang belum registrasi di bawah bisa registrasi di sini. Oke Jejakers, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan sekarang perjalanan kita sudah mulai menurun ini karena kita akan menuju ke jalan pasir. Nah, ini jalan pasir ini jalan pasir bergelombang ya. Ya, di malam ini di perjalanan di jalan berpasir dengan jeep kita diputerin lagu reggae, cuman ya nanti lagunya saya kecilin ya karena takutnya nanti kena hak cipta sama YouTube. Ya, bisa kita lihat di sini jeep-jeep lain yang berjalan di jalan berpasir dan cukup banyak sekali ya malam ini. Padahal malam ini malam weekday ini, apalagi kalau weekend. Nah, setelah jalan berpasir kita ketemu lagi ke jalan beraspal untuk menuju ke Sunrise Point. Sunrise Point di sini ini cukup banyak, tapi karena kita memang mau menuju ke Kawah Bromo, jadi kita untuk menghemat waktu kita ke Sunrise Point yang paling bawah saja ini di sini. Karena kalau ke Sunrise Point yang
paling atas seperti Bukit Kingkong, nanti waktunya nggak keburu untuk ke Kawah Bromo. Karena sebelumnya di perjalanan kita ke Bromo kita nggak sempet ke Kawah Bromo karena waktunya nggak cukup ya. Dan akhirnya kita sampai di Sunrise Point yang paling bawah ini ya, nggak sampai yang paling atas. Kita berjalan ke Sunrise Point untuk menunggu Sunrise Bromo. Namun sebelumnya kita nongkrong dulu di warung untuk menghangatkan badan dengan makanan dan minuman hangat, atau juga bisa menghangatkan dengan tungku. Waktu menunjukkan pukul 4.30, langit sudah mulai memerah di sini ya. Namun untuk suhu sangat dingin sekali nih di sini. Nah, bisa kita lihat di situ di ufuk timur sudah makin memerah, persiapan untuk sunrise. Nah, cukup ramai sekali ini, padahal kita datang ke sini di hari weekday ya, apalagi hari weekend. Waduh, bisa penuh sekali jeep yang mengantar dan pengunjungnya juga. Bisa kita lihat di sini kita di lautan awan sedang berkabut di bagian bawah Bromo itu. Bisa main di bawah sini nggak apa-apa teman-teman. Dan mulai terang di sini, burung-burung mulai berkicau. Nah, itu yang paling tinggi kita kelihatan Gunung Semeru di sana, tapi nggak terlalu kelihatan banget karena kita di Sunrise Point yang paling bawah ini. Setelah cukup terang, akhirnya kita berfoto-foto ria di sini. Banyak sekali foto-foto yang kita dapatkan di Sunrise Point ini. Cukup indah sekali. Jadi kalau mau kesini bisa ya. Sekarang kita ada di Bromo. Bukit apa nih guys? Bukit eksotis. Dulu Ya, kalau ke Bromo ini kita bisa pilih paket tanpa dokumentasi atau dengan dokumentasi ya. Cuma 50.000 aja bedanya. Nah, itu bisa kita lihat walaupun sudah matahari tinggi, namun kabutnya itu masih tetap ada ya. Setelah nanti kabutnya sudah cukup berkurang, kita akan turun untuk menuju ke Bukit Widodaren dan Gunung Batok. Dan akhirnya kita menuruni Sunrise Point untuk menuju Bukit Widodaren dan Gunung Batok. Nah, itu bisa kita lihat juga untuk kabutnya di bawah sudah mulai mengurang ya. Ini perjalanan kita menurun dengan jeep dari Sunrise Point, Bukit Eksotis katanya tadi namanya. Dan akhirnya kita sampai di lautan pasir di Bukit Widodaren. Di sini kita bisa berfoto-foto ria dengan menggunakan jeep dengan latar Gunung Batok ataupun Bukit Widodaren. Tuh di sini bisa kita lihat tuh yang berfoto-foto ya dengan mobil jeep mumpung di Bromo. Yang jualan juga banyak gitu, di situ ada yang jualan pentol di kedinginan ini, jadi kita pengen makan yang hangat-hangat ini. Nah tuh ada yang lagi makan pentol dan pesan pentol di Bukit Widodaren ini. Setelah selesai dari Bukit Widodaren dan Gunung Batok, kita menuju ke Kawah Bromo ya. Jadi kita memutari Gunung Batok dari Bukit Widodaren untuk menuju ke Kawah Bromo. Nah, tempat pemberhentian jeep kita untuk menuju ke Kawah Bromo itu di balik dari Gunung Batok itu. Jadi kita memutarinya. Akhirnya kita sampai di pemberhentian jeep untuk naik ke Kawah Bromo. Sekarang kita mau naik ke Kawah Bromo. Belakangnya tuh. Oke Jakers, sekarang kita berjalan kaki menuju ke Kawah Bromo.
cukup panjang perjalanannya karena kita aja ini jalan cepat, pulang pergi kurang lebih 1 jam ini jalan cepat ya, apalagi kalau jalannya lambat. Tapi kalau kamu pengen gak capek atau mempercepat waktu, bisa juga sewa kuda dengan tarif sekitar 200-300 ribu untuk PP-nya. Kalau enggak ya jalan ya capek. Dan siapkan juga masker karena jalanannya cukup berdebu ya ini, karena jalan pasir. Nah itu banyak sekali turis dari mancanegara yang datang ke Kawah Bromo. Dan masih kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju ke Kawah Bromo. Ya bisa kita lihat itu orang-orang yang mau naik ke Kawah Bromo dari sini. Walaupun kita sudah sampai di tempat menanjak, tapi masih jauh perjalanan kita. Dan akhirnya kita sampai di lapangan paving block ini untuk istirahat sebentar dan melanjutkan lagi perjalanan kita. Dan di depan itu ada tangga-tangga menuju Kawah Bromo ya. Kita antri di sini karena naiknya satu persatu dan turunnya juga satu persatu. Jadinya harus antri di sini. Bisa kita lihat di sini orang yang menaiki Kawah Bromo naik satu persatu karena tangganya ini cuma di sini saja ya, Jejakers. Perlu antri untuk naik atau turun menuju Kawah Bromo. Nah ini bisa kita lihat ini antriannya. Bisa kita lihat juga ini anak tangganya ini cukup sempit sekali, nggak terlalu lebar. Jadi ya memang harus satu persatu untuk naik. Dan akhirnya kita sampai di Kawah Bromo. Ini penampakan dari Kawah Bromo, Jejakers. Perjalanan ke Bromo sebelumnya kita nggak sampai ke kawah karena banyak yang pada mau pulang cepat. Nah kebetulan ini kita bisa menikmati pemandangan Kawah Bromo untuk kali ini ya. Nah bisa kita lihat di situ untuk Kawah Bromo ini masih mengeluarkan asap, dan semalam pala asapnya kita lihat dari mobil jeep banyak sekali, lebih banyak daripada ini ya. Nah itu pemandangan kita di bawah tempat jeep kita berhenti. Dan untuk kali ini cukup bau belerang sekali. Dan setelah kita puas untuk menikmati pemandangan Kawah Bromo ini, akhirnya kita berencana untuk menuruninya. Nah ini kita turun lagi untuk menuju ke tempat pemberhentian jeep tadi kita ya. Dan akhirnya sampai lagi setelah semuanya turun. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi ke pasir berbisik. Bilangnya sih suara pasirnya itu bisa berbisik gitu. Nanti bisa kita lihat lagi kita di situ. Nah sudah mau dekat ini. Setelah ini nanti kita berhenti di pasir berbisik ini. Biasanya banyak yang jualan bakso. Cuman karena hari weekend katanya yang penjual bakso ya pada gak jualan. Nah, bisa kita dengar ini suara pasir berbisik di wisata Bromo ini. Kita bisa berfoto-foto ria di sini. Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Bukit Teletubbies. Nah kita sudah sampai di Bukit Teletubbies. Cuman ini untuk savananya ini warnanya masih coklat ya. Kalau lagi hijau ini bagus sekali ini Jejakers. Kita bisa berfoto-foto ria di sini. Dan setelah selesai dari Bukit Teletubbies, akhirnya kita menuju ke base camp lagi. Nah ini perjalanan kita menuju base camp. Dan setelah sampai base camp, nanti kita langsung kembali ke Malang ya.
sekarang kita menuju Malang lagi dari base camp ya. Setelah sampai Malang, kita mampir dulu di Rawon Rampal untuk makan siang di sini. Nah, ini Rawon Rampal ini tempat makan rawon yang ikonik di Malang, jadi jangan lupa untuk dikunjungi. Nah, disediakan juga sambal dan juga tauge yang masih muda. Nah, ini untuk daftar harganya. Untuk nasi rawon, nasi putih, soto daging dan lain-lainnya, ini untuk harganya. Setelah selesai makan, akhirnya kita bayar di sini dan untuk kembali ke penginapan untuk istirahat dulu. Ya, malam ini kita mau jalan-jalan lagi sambil cari makan malam. Ya, di malamnya kita jalan-jalan keliling kota Malang sambil nyari makan malam ya. Setelah tadi siang kita istirahat. Nah, ini depan stasiun. Di situ ada patung singa dan ada patung lainnya di sini. Kita juga sempat mau makan di tempat makan ini, cuman kok kayaknya sepi banget dan nggak menarik, jadi kita menuju ke tempat yang lainnya. Jalan menuju ke alun-alun kota Malang. Di perjalanan kita nemu warung soto basket, hanya saja ternyata warungnya tutup. Akhirnya kita menuju ke warung sebelahnya, yaitu makan di nasi tempong Caugut. Ya, bisa kita lihat di sini daftar menunya dan juga aksesorisnya seperti campuran Bali dan Jawa ya ini. Akhirnya pesanan kita datang, nasi tempong dan makanan-makanan lainnya untuk kita nikmati di malam ini. Setelah itu kita ke alun-alun Malang, berjalan-jalan, melihat pemandangan malam di Malang. Cukup ramai sekali walaupun bukan di hari weekend ini. Di tengahnya juga ada air mancur, kita sempat foto-foto di sini dan juga ada tulisan alun-alun Malang. Alun-alun kota Malang. Oke Jakar, setelah ini kita pulang ke penginapan istirahat untuk melanjutkan ke hari berikutnya. Nah, ini di hari ketiga kita bisa lihat kita pergi kemana aja. Jalan dulu pagi sebelum nanti pulang. Ya, di pagi ini kita jalan ke kampung 3D ya. Di sekitaran kota Malang bisa kita lihat di sini banyak tempat-tempat untuk berfoto-foto. Sampingnya itu kampung warna-warni. Itu kampung warna-warni sebelah sana. Nah, untuk masuk ke kampung 3D ini kita dikenakan biaya Rp5.000, tapi kita nanti dapat gantungan kunci ya dari sini. Bayar 5.000 dapat gantungan kunci di kampung 3D. Sekarang kita akan ekspor kampung 3D. Ya, sekarang kita menyeberangi jembatan untuk menuju ke kampung warna-warni dari kampung 3D ya. Nah, ini kampung 3D dan kampung warna-warni dibatasi dengan sungai. Sekarang kita sudah di kampung warna-warni dan kita mau jajan dulu ini di kayak kantinnya dan berfoto-foto ria di spot-spot fotonya. Nah, tuh ada yang siap-siap untuk jajan gitu.
Nah, ini peta untuk kampung warna-warni Jodipan. Gak terlalu ramai untuk pagi ini, dan sekarang kita mau ngemil pagi dulu. Pisang goreng dan es coklat dan es jeruk. Setelah itu kita naik untuk meninggalkan kampung warna-warni. Nah, sekarang kita sudah sampai di jalan raya lagi untuk kembali ke penginapan untuk check out, karena kita nanti mau naik kereta hari ini juga untuk menuju ke Jakarta. Nah, itu di seberang kampung warna-warni ada kampung biru ya, karena penggemar sepak bola Arema Malang ini warnanya biru, jadi di sini juga ada kampung biru di Malang ini. Tapi kita nggak masuk ke sana, kita cuma lewat saja dan buat gambar saja di sini. Nah, akhirnya di depan stasiun kita makan soto basket yang kemarin gak kesampaian makan soto basket. Kita makan soto basket di sini. Jeruk. Nah, ini untuk daftar menunya untuk di soto basket stasiun. Dan kita pesan nasi krengsengan, namun ada juga yang pesan soto di sini. Akhirnya kita selesai makan dan akan kembali ke penginapan untuk check out di siang hari. Ya, sekarang kita keluar dari homestay dan habis ini kita mau makan siang dulu. Ini homestay kita yang kemarin. Ya, sebelum ke stasiun kita makan siang dulu ini di warung Pak RT. Letaknya nggak jauh dari homestay kita. Di sini kita bisa pesan gado-gado, tahu campur, atau yang lainnya. Nah, itu tahu campur itu. Ada yang pesen soto lagi itu dari dulu lagi dari kemarin soto mulu senangannya. Nah, perjalanan kita stasiun, kita mampir dulu ke Anugerah Smart Minimarket untuk beli oleh-oleh. Di sini tersedia oleh-oleh baik makanan atau souvenir ya. Ada juga gantungan kunci, baju atau lain sebagainya. Letaknya nggak jauh dari homestay kita dan juga stasiun kereta, karena kita nginep nggak jauh dari stasiun kereta. Nah, ini yang sudah kita beli untuk dibawa pulang ini oleh-olehnya. Sekarang kita sudah di stasiun dan menunggu untuk kereta yang akan kita naiki nanti setelah maghrib. Ya, siapkan pulang kereta stasiun Santri. Nah, perjalanan kita dari Malang ini menuju Jakarta menggunakan kereta api Majapahit Jajakers. Jadi itu perjalanan kita ke Bromo dan Malang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, tulis komentarmu, dan subscribe channel Jejak Gatot IG untuk perjalanan-perjalanan seru lainnya.